kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya kesini sesuai janji kemarin Bu. Oh iya. Saya ngecek ke Ibu kemarin. Sekarang teh kerja apa kuliah? Dua-duanya. Oh, dulunya. Seenaknya saya manggil bapak apa kamu? Akang aja. Masih kuliah masih saya. Masih sekerja. Justru tujuan saya kesini ya ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu. Tapi sebelumnya udah pernah ikut konseling, udah pernah? Pernah beberapa kali, itu udah lama sih Bu. Ya berarti kan udah tahu ya ada asas-asas yang harus diterapkan dalam konseling. Kayaknya kurang lupa lagi. Ya kan di dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus diterapkan. Di antaranya ada kesukarelaan, ya kalau orang ini kan sudah sukarela datang ke sini. Betul, ya. Terus ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan bisa terbuka dengan menceritakan masalahnya. Nah, lalu ada asas kerahasiaan. Insya Allah apapun yang Kang Rapen diceritakan, insya Allah aman ya. Jadi nggak ada yang tahu selain Kang Rapen dan saya. Nah, gimana kira-kira berapa menit ya? Kalau mungkin sekarang bisa 20-30 menit dulu. Oke. Yang cukup karena yang intinya nanti akan saya sampaikan ke Ibu mungkin. Oke, bisa kita mulai. Baik, jadi begini, memang saya itu mengalami ada kebingungan antara bekerja dan kuliah. Dulunya prioritas, tapi mungkin nanti dari Ibu dengan teknik yang Ibu mungkin bisa mengurai pikiran saya sehingga saya bisa memutuskan apakah kerja sambil kuliah terus atau kerja aja atau bagaimana. Kuliahnya sekarang semester berapa? Semester 5. Udah bentar lagi atau betul, sebenarnya sedikit lagi sih saya juga tuh. Nah, kenapa bingungnya sekarang gitu? Kenapa nggak dari awal? Karena memang formatnya beda dari awal. Awal itu semangat itu karena jadwalnya full Sabtu, ada Jumatnya juga malam Jumat, kalau Sabtu hari Sabtu full. Jadi hanya di akhir pekan weekend lah. Jadi makanya tidak terlalu mengganggu ke jadwal bekerja saya. Beriringnya waktu ada pandemi dengan online, kemudian jadwal pun berubah menjadi dari Selasa atau Rabu ya, dari itu sampai dengan hari Jumat itu dari jam 6 rata-rata ya sampai jam 9 atau jam 10. Dan pagi, malam. Oh, sore. Memang kelas karyawan. Tetapi memang jam kerja di tempat kerja saya itu sangat berbeda dan itu benar-benar bentrok pas dengan jam kerja saya. Jadi jadwal kuliahnya itu ada di dalam jam kerja. Betul. Jadi ya saya agak sedikit keteteran dengan kuliah itu dengan beberapa tugas yang belum gitu. Memang kesanggupan saya adalah saya bisa optimal di jadwal kuliah ketika weekend, karena kan weekend kerjanya udah hampir selesai lah gitu ya. Tapi atasan di pekerjaan itu mengetahui tentang Kang Rapen yang sedang kuliah lagi? Mengetahui, bahkan kan awalnya izin juga dan beliau ya mendukung aja. Sebaliknya dosen-dosen juga pihak kampus juga tahu bahwa bekerja dengan jadwal. Iya, itu mereka tahu. Bahkan mungkin awalnya dibikin jadwal weekend itu mungkin prasangka baik saya menyesuaikan dengan jam kerja kita. Itu bahwa memang pada umumnya kelas karyawan itu kan sore sampai malam. Tapi kemarin kita hanya ditumpuk di hari Sabtu saja. 2 hari, malam Jumat dan malam Sabtu juga nggak banyak. Tapi keinginan untuk menyelesaikan kuliah ada? Ada, besar sekali, karena ya dulu juga saya niat memang kuliah memang ingin selesai juga. Cuma karena situasi berubah, saya juga kadang-kadang jadi karena situasi berubah aja, bagaimana adaptasi saya dengan perubahan situasi jadwal itu, jadi agak gimana nih solusinya gitu. Saya agak bingung. Nah, kalau diskalakan dari 1 sampai 10 nih, keinginan untuk menyelesaikan kuliah ada di angka berapa? Kalau ingin menyelesaikan itu ada di angka 9. Ingin selesai. Tinggi ya? Tinggi saya. Ingin selesai gitu, semangat untuk menyelesaikan. Cuman ketika praktis untuk melaksanakannya bentrok lagi kebanyakan lah gitu. Saya juga bingung nih harus gimana. Dan kalau setiap jam kuliah izin untuk bekerja juga tidak memungkinkan. Iya, kalau untuk selalu izin ya. Tapi meskipun ya kalau diakalin mungkin bisa, cuma jadi nggak enak juga ke pekerjaan.
Terus sejauh ini sudah banyak ini mata kuliah yang tertinggal. Oh iya, lumayan. Lumayan. Ada usaha untuk mengejarnya? Ada sedikit gitu. Di situ ada kendala sedikit. Tapi untuk upaya ke sana saya ada. Saya minta bantuan teman saya juga udah membantu banyak begitu ya. Apa yang harus saya lakukan, dibantu sama teman, dikasih tahu begini. Pokoknya teman saya baik-baik gitu ya. Pekerjaan juga mendukung untuk saya kuliah, di sana juga saya mendukung. Ya beberapa kendala seperti itu. Gitu. Mungkin kalau saya melihat memang sih lebih ke pengaturan. Memang harus benar-benar bisa mengatur waktu saya sebenarnya. Mungkin temennya juga berharap ingin lulus bareng-bareng. Ya gitu betul, ya. Bu. Jadi sayang sekali kan udah sejauh ini sampai semester 5 kan Iya, sedikit lagi. sedikit lagi, udah bentar lagi ya. Gitu. Sayang juga. Ya jadi intinya yang membuat kamu Rapen di Unium itu bekerja ingin tetap terpenuhi kewajibannya. Di sisi lain kuliah juga terpenuhi betul. dan bisa selesai di waktu yang tepat gitu ya. Berarti kira-kira nih apa nih yang harus dilakukan biar dua-duanya bisa terkejar? Mungkin ada prioritas Bu ya, prioritas pada waktu yang berbeda. Ketika itu bentrok tidak bisa kuliah, mungkin saya harus benar-benar mengatur apa yang bisa saya lakukan untuk kuliah di waktu lain, di hari-hari saya istirahat mungkin ya, di hari-hari saya, ya itu tadi ada beberapa kegiatan saya yang harus saya skip untuk menempatkan kuliah bisa dikerjakan oleh saya begitu. Sama dengan pekerjaan, cuman memang pada akhirnya ketika berbentur dengan jam kerja, apalagi beberapa kejadian karena bidang pekerjaan juga saya sebagai ya kesiswaan, kalau di sekolah, kalau di pesantren itu kesantria. Itu kadang-kadang benar-benar nggak bisa ditinggalin gitu. Karena kalau ada sebuah kasus, katakanlah kasus ditinggalin kan repot gitu, jadi ya kasusnya jadi terbengkalai, bahasnya segala macam gitu. Jadi kayaknya saya benar-benar menghilangkan beberapa kegiatan di luar pekerjaan saya untuk diganti dengan bekerja, artinya harus benar-benar ekstra banget dia dari yang lain gitu. Tapi selain bekerja yang tempat kerja sekarang itu ada nggak pekerjaan lain gitu? Sebenarnya nggak ada sih. Oh nggak ada, cuman kerja dan kuliah aja. Ya, cuman beberapa saya suka diminta untuk ngisi acara lah gitu, materi. Tapi itu tidak nggak tentu, nggak tentu, sesekali aja. Jadi sebetulnya menurut saya luar biasa sekali ya kamu menerapkan ini. Ya maksudnya di pekerjaan ya dipercaya gitu ya untuk menjadi kesantrian atau kesiswaan. Lalu sekarang diberikan kesempatan untuk kuliah. Iya sih. Ya kuliahnya itu apa jurusannya sesuai dengan. Sesuai banget, sangat mendukung banget pekerjaan saya. Ya kan berarti tidak semua orang mempunyai kesempatan ini gitu ya. Jadi kalau kamu Rapendi menyanyiakan kesempatan ini yang sayang sekali gitu kalau menurut saya. Betul sih. Jadi terus saya mungkin kamu Rapendi juga di pesantren pernah ya menanamkan ke anak-anak gitu. Nah saya juga pernah baca satu ayat dalam Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Baqarah ya, yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Jadi ya tidak semata-mata Allah memberikan kepercayaan kamu Rapendi bekerja di tempat yang sekarang dan memberikan kesempatan kamu Rapendi untuk kuliah juga gitu. Berarti Allah percaya bahwa kamu Rapendi itu bisa gitu. Yakin nggak kalau kamu Rapendi bisa nih? Kalau lihat ke situ saya, insya Allah Bu, kayaknya saya jadi agak percaya diri lagi nih. Tadinya saya kan udah gimana itu, saya khawatir nggak, karena saya nggak enak kalau ini nggak bisa diselesaikan dengan baik. Tapi dengan tadi Ibu sampaikan, sepertinya iya, saya berarti nggak berburuk sangka dengan apa yang belum terjadi, bahwa insya Allah sih gitu, bahwa kalau dijalani dilekunan mungkin ya, nah itu kayaknya bisa sih Bu. Coba nih, kalau diangkakan nih keyakinannya ada di angka berapa? Ya karena mungkin baru sekarang mulai, saya mungkin ada di 7 mungkin ya, baru ke 7. Karena kan kemarin itu benar-benar ngedown. Saya datang ke sini membawa dengan wah gimana nih gitu, agak sedikit mau selesai juga nih gitu. Tapi dengan bersembusan ya agak sedikit naik, tapi belum ke semua gitu. Jadi angka 7 kayaknya saya. Ya tapi setidaknya ada pencerahan ada masukan ke diri saya bahwa oh iya gitu. Ya, ada sesuatu yang menarik untuk menyelesaikan kuliah sesuai dengan targetnya ya, bukan selesai udah selesai di sini gitu ya, gitu ya. Betul. Wah, oke baik ya, berarti
kalau begitu punya keyakinan yang tinggi gitu ya, ada niat juga yang tinggi untuk menyelesaikan kuliah. Nah mungkin di pertemuan ini saya akan memberikan apa ya, kayak pekerjaan untuk di rumah gitu ya. Nah jadi mungkin nanti Kang Orap ini bisa membuat list ya yang itu yang skala prioritas itu ya, coba diuraikan yang pekerjaan apa gitu, yang tugas-tugas dari kuliah yang harus diselesaikan sesuai dengan deadline-nya, diurutkan dulu gitu. Nanti bisa dibuat list, nanti yang sudah terlaksana bisa di checklist gitu. Jadi biar tahu apa yang belum gitu. Betul. Nah itu kira-kira bisa nggak itu dilakukan? Insya Allah sih Bu, itu ya sebagaimana mungkin saya juga di pekerjaan, sebagian besar pekerjaan saya digituin, dibikin daftar gitu. Cuma sekarang ya jadi tambah banyak dengan kuliah, tapi kalau di list insya Allah kayaknya bisa sih. Ya, jadi Coba biar aja. kita juga tahu sebenarnya kita teh bener-bener sibuk apa sok sibuk gitu Ya betul. Jadi Ya. tahu gitu list kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi teh apa sih yang dilakukan, bermanfaat nggak gitu. Ya tentunya juga manfaat juga bukan untuk diri sendiri ya, tapi untuk orang lain juga gitu ya. Dalam hal ini pekerjaan juga insya Allah ada manfaat untuk orang lain ya. Nah, mungkin bisa dicoba ya. Bisa Bu, insya Allah. Nanti saya coba pulang dari sini saya bikin listnya. Begitu. Ya nanti yang sudah terlaksana di checklist kita coba seminggu dulu. Siap. Gimana? Siap. Nah, seminggu berarti minggu depan di hari Senin Kang Orap ini datang lagi dengan saya pengen lihat gitu hasil list dari pekerjaannya itu terlaksana enggak gitu. Baik. Bisa ya? Insya Allah. Nah, untuk sekarang masih ada yang mau diceritakan? Sementara cukup Bu, dan nanti mungkin biar lanjut aja kita bisa evaluasi apa yang tugas saya nanti yang Ibu berikan ke saya nanti berarti. Oke. Alhamdulillah, ya saya dapat masukan Bu, mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan untuk ke depannya begitu. Ya mudah-mudahan mah bisa lebih baik lagi Ya, ya. betul Bu. Baik dalam pekerjaan maupun kuliahnya, Betul. pekerjaan tidak terbengkalai Ya. gitu. Kuliah juga betul, bisa betul. lulus bareng-bareng dengan teman-temannya. Ya. Ya tentunya juga dengan nggak asal-asal Ya. asal lulus ya. Betul. Gitu. Siap. Semoga mendapatkan terbaik aja. Baik Bu. Ya. Saya pamit dulu Bu. Ya. Terima kasih banyak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.